Ya, sekali lagi saya tanyakan apabila kalau Anda bisa mendengarkan dengan baik, tolong diketik angka 1 di sini. Alhamdulillah. Oke, saya rasa saya tidak perlu pakai handsfree karena suara saya pasti akan bisa ditangkap lebih baik kalau tanpa menggunakan handsfree. Oke, Bapak dan Ibu, pada malam hari ini begitu luar biasa. Hari ini telah berkumpul 194 partisipan. Tentunya pada malam hari ini kita sangat berbahagia sekali karena materi yang akan diberikan pada malam hari ini tentunya sangat spesial. Karena akan diberikan ataupun akan disampaikan oleh orang yang sangat spesial pula. Seperti itu. Oke, sebelum kita memulai, saya juga ingin berkenalan dengan Anda yang hadir di dalam ruangan Zoom ini dari 197 saat ini. Saya berharap Anda bisa bekerja sama dengan saya. Bisakah Anda sebutkan, ketik nama Anda dan asal daerah Anda? Walaupun kita berjumpa dalam online Zoom saat ini, tapi kami pun ingin berkenalan dengan Anda. Tintio dari Tanjung Pinang tadi. Helda Makassar, Egma, Suryani, Liao dari Bogor. Luar biasa, luar biasa. Dari Jambi, dari Cilacap Ampung, dari Sinjai, Herlin Ambon, Endi Bekasi, Balikpapan, luar biasa dari Taiwan barusan. Keren, 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 keren. Kuningan, Kuningan mana nih? Kuningan yang ada di Jakarta Selatan atau Kuningan beneran Cirebon, sono gitu kan? Oke, Bapak dan Ibu, malam hari ini begitu berbahagia kita tentunya. Karena memang pada malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah materi yang sangat spesial buat Anda semua pada malam hari ini. Tentunya dengan bergabungnya PT Berkah Amanah Selalu kepada menjadi perusahaan syariah, tentu banyak hal yang mungkin ingin kita sampaikan kepada Anda. Tentunya Anda tahu batasan koridor yang harus kita lakukan bersama dengan PT Berkah Amanah Selalu. Bapak dan Ibu, tidak akan berpanjang lebar saya pada malam hari ini karena seorang pembicaranya sudah tampil di layar Anda. Mungkin Anda juga sudah lihat rekan saya, saudara saya yang selalu bersama dengan saya setiap minggunya di sini di kantor. Langsung saja saya akan panggilkan, ya. Saya panggilkan kepada Bapak Fauzan Sugiano. Silakan, Bapak. Hei, terima kasih Pak Job. Masya Allah. Gimana kabarnya Pak Job? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Iya, iya saya sendirian ini Pak Job. Ya, sama. Saya juga sendirian, Pak. Tapi saya dibantu Sendirian. sama Kori pada malam hari ini, Pak. Oh, siap. Baik, kita mulai atau bagaimana ini? Ya boleh, Pak. Nanti habis subuh kita baru mulai, nggak apa-apa. Jam 12 malam ya. Baik, terima kasih Pak Job. Saya ambil alih ya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, apa kabar semua mitra Basu? Sehat selalu, sukses dan bahagia. Insya Allah, saya punya pantun nih sebelum kita mulai jalan-jalan ke Kampung Rambutan. Tidak lupa beli daun katuk. Ya, Zoom-nya mau kita laksanakan. Mudah-mudahan nggak ada yang ngantuk. Nah, kalau ngantuk minum kopi, Pak Jok. Baik, para peserta semuanya yang mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih berkahnya kita coba sama-sama menundukkan kepala kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara ini berjalan lancar, juga mudah-mudahan bisnis yang kita jalankan, perusahaan yang tempat kita bernaung diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dan kita semua diberikan kesehatan. Allah hadihinnya wa likulli niyatin sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afa indal hisab. Allahumma yassir umurana wa yassir umura dunyana wa yassir umura ukhrana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sudah awali dengan doa, mudah-mudahan keberkahan untuk kita semua. Untuk materi malam ini, sebelum ke materi saya mau share screen ya sebentar. Ada beberapa poin yang pengen kita tunjukkan sebelum materi dilaksanakan. Kelihatan Bapak Ibu, suara saya jelas ya? Jelas Pak Job ya? Jelas, Ustaz, jelas. Oke. Alhamdulillah. Ini kita sebelum membuat materi kita sudah riset dulu ya, riset keperluan atau kebutuhan yang dibutuhkan untuk edukasi. Ada 107 responden ya. Seharusnya lebih nih Pak Job. 1000, 2000. Iya, iya. Beberapa pertanyaan bisa dilihat di screen Bapak Ibu sekalian. Di sini ada jawaban dan pertanyaan. Nah, yang pertama, sudah berapa lamakah Anda bergabung di PT Basu? Ini rata-rata 1 sampai 3 tahun ya. Jadi belum lama karena memang usia Basu juga belum lama ya. Baru baru mau masuk anniversary yang kedua ya Pak Jopia nanti. Terus ada yang 0,6 bulan, ya 24,3%. Ada yang 23,4%, itu 6 sampai 12 bulan. Rata-rata emang 1 sampai 3 tahun. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda mengetahui bahwa PT Baso adalah salah satu perusahaan MLM syariah di Indonesia? Iya, tahu semua. Wah, cakep nih Pak Job. 100% lagi. Alhamdulillah. Terus selanjutnya, menurut Anda, apakah edukasi syariah yang sudah dilaksanakan di PT Baso sudah cukup? 79 sudah, 13 kurang, 7,5 belum. Nah, ini berarti ada yang belum paham ya. Atau belum join atau baru ikut ya. Selanjutnya, berapa kali menurut Anda edukasi syariah di PT Basu? Rata-rata mintanya sebulan sekali. 48,6%. Ada yang 2 pekan sekali, ada yang 12,1, itu 2 bulan sekali. Kelamaan 2 bulan sekali mah. Ya, ya emang rata-rata 1 bulan sekali. Terus media apa yang paling mudah untuk digunakan edukasi syariah? Rata-rata memang Zoom. Zoom meeting tuh paling dominan ya, 1,4. Selanjutnya itu WA ya 36,4%, dan selanjutnya itu YouTube 10,3. Terus tema lanjutan ini, tema yang diminati ini saya kumpulkan di beberapa pertanyaan. Memang yang paling banyak itu 20,6 dan 27,1. Itu tentang perbedaan MLM syariah dan konvensional. Ini tema malam hari ini insya Allah. Terus yang pertama malahan berkah bersama MLM syariah. Nah, makanya kenapa tema opsi yang kedua itu didahulukan, karena biar memiliki pemahaman yang utuh dulu ya tentang apa bedanya syariah dan konven, baru nanti bagaimana nyari dapat keberkahan dari syariahnya. Nah, next itu tema-tema selanjutnya bisa di-sharingkan insya Allah. Dalam perjalanannya PT Basu Syariah, apakah yang Anda rasakan dalam penerapan sistem syariah? Ini 63,6% tuh bilangnya ada, tapi perlu perbaikan. Iya, kemudian sedikit aja. 18 gede juga, sedikit saja. 15 nggak ada. Oh, ya, ada yang bilang nggak ada. Sama aja. Tapi rata-rata
Memang yang paling mayoritas itu ada tapi perlu perbaikan. Terus menurut Anda apa yang perlu diperbaiki dalam PT Basu Syariah terkait dengan penerapan Fatwa nomor 75 2009? Ini macam-macam nih. Tolong ditertibkan penjualan online, sudah sesuaikah dengan ajaran Islam, edukasi penjelasan MLM lewat video-video lebih diperbanyak. Nah, nanti ini usulan-usulan ini mudah-mudahan bisa diakomodir ya oleh pihak manajemen. Ada yang belum paham, diinfokan lagi ke mitra bisnis, syariah itu seperti apa, marketing, transparansi lebih gencar. Nah, ini lebih gencar nih. Lebih gencar sekarang udah dunia digital ya, senjatanya ya digital. Sudah bagus, peningkatan mutu produk, nggak ada, kurang paham, diperketat pengawasan produk, ya sudah cukup baik, sudah bagus, ya macam-macam lah, banyak ya. Seperti itu. Eh, oleh karenanya malam hari ini, insya Allah kita sharing ya materi yang terkait dengan apa beda antara multi level marketing syariah dan multi level marketing konvensional. Bapak Ibu bisa dilihat di screen, sudah kelihatan ya? Ini judulnya perbedaan MLM syariah dan MLM konvensional. Kalau bahasa klasiknya itu multi level marketing syariah atau multi level marketing konvensional. Kalau sekarang sudah digital networking kalau nggak salah ya, digital networking karena basisnya sudah digital. Baik, kita atau saya mulai dari basic dulu biar kita punya pemahaman yang utuh tentang syariah itu apa. Kalau mau diambil secara global dan lebih mudah ya, ajaran Islam itu poinnya 3 ini, akidah, syariah, sama akhlak. Kalau akidah itu ketuhanan, syahadat, ya rukun iman lah, iman kepada Allah, kitab, nabi, takdir baik, buruk, hari kiamat itu akidah. Yang kedua syariah, syariah itu hukum. Nah, hukum itu ya nanti menjadi ibadah, ibadahnya sholat, puasa, zakat ya. Kemudian menjadi muamalah, muamalah yang kita berada di dalamnya. Ada ekonomi, ada bisnis, ada politik, ada hukum, ada sosial. Ini muamalah nih. Dan akhlak, akhlak itu perilaku, ya etika, kemudian norma-norma yang berlaku di masyarakat yang disepakati. Itu skema ajaran Islam. Jadi ternyata ya memang bisnis itu bagian dari ajaran Islam. Sektornya muamalah. Ya. Di bisnis, ekonomi, itu di bidang muamalah. Seperti itu. Nah, sehingga berbicara tentang MLM syariah berarti bagiannya adalah muamalah. Jadi interaksi antara manusia dengan manusia. Ya. Kalau ibadah kan interaksi antara manusia dengan Tuhan. Nih, secara simpel. Selanjutnya, saya coba ajak para pemirsa sekalian, para bapak-bapak, ibu-ibu untuk minimal ada gambaran tentang sejak kapan sih sistem syariah itu diperkenalkan di Indonesia. Ini secara umum memang yang pertama, tahap pertama itu tahun 80 atau 90. Ini tahun 80 Pak Job udah umur berapa Pak Job? Baru umur setahun ya Pak Job ya? Iya, masih muda Pak Job mah. Si si tendangan bolanya masih kencang ya. 15 tahun itu, Pak. 15 tahun ya. Oke, awal-awal munculnya tahun segini ya 80 atau 90. Diawali dengan berdirinya Majelis Ulama Indonesia. Karena memang perkembangan dunia Islam di global itu sudah mulai menggeliat ya dengan banyaknya perkembangan-perkembangan di Mesir, di Saudi, kemudian kondisi global lah. Kan memang kita nggak bisa berdiri sendiri, pasti apapun akan ada hubungan baik langsung atau nggak langsung dengan kondisi global. Begitu juga ekonomi ya, ekonomi juga kaitannya dengan dunia global ya, bukan hanya lokal Indonesia. Seperti itu. Terus
menandai terbentuknya bank atau bank pertama di Indonesia yang basisnya itu syariah, Bank Muamalat Indonesia. Ini sejarah berdiri awalnya, sehingga memang baru praktis sekitar tahun 1990, masih muda ya, masih muda banget. Berlanjut ke tahap kedua, itu semakin berkembang dengan diundang-undangkannya undang-undang perbankan, karena muncul awalnya itu dari perbankan ya, baru merambah ke sektor lain. Baru tahun 2008 itu Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah disahkan ya, dan memperkuat regulasi keuangan Islam. Ini awalnya dari situ. Terus 2009, nah, 2009 itu mulai lahir lembaga-lembaga yang berbasis syariah, asuransi syariah, MLM syariah, fintech syariah, pegadaian syariah, ya. Sampai yang terbaru itu rumah sakit syariah, ya. Itu sudah muncul, sudah mulai berkembang, sudah ada aturannya. Nah, jadi lahirnya multi level marketing syariah adalah munculnya fatwa ya nomor 75 tahun 2009. Ini berarti tahap yang ketiga ya. Tahap terakhir. Jadi multi level marketing syariah itu baru-baru, belum lama ya. Tapi kemunculan MLM sendiri di Indonesia kan sudah lama ya. Ya, sudah lama banget itu. Nah, selanjutnya apa? Pertanyaannya adalah kenapa harus syariah gitu? Kenapa harus bisnis syariah? Kenapa nggak konvensional aja? Kita sebelum masuk ke materi ya. Sebentar saya bukakan data yang menyebutkan tentang produk ya, produk-produk atau lembaga atau perusahaan yang mengantongi izin. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di screen. Kalau mau mencari perusahaan mana yang sudah bersertifikat syariah, itu bisa dilihat di situ di dsnmui.or.id. Itu klik sertifikasi, Senarai Produk Bersertifikat. Nah, nanti di sini akan muncul penjualan langsung berjenjang. Ini diklik aja, nanti muncul. Ini ada beberapa perusahaan ya. 1, 2, 3. Nah, Basu yang baru-baru nih. Rekaman lalu 27 Maret 2027 masa aktifnya ya atau masa kadaluarsanya. Total itu baru 16 perusahaan. Kita lihat 16 perusahaan dari total perusahaan MLM di Indonesia mungkin lebih dari 300 ya. 200 atau 300 tergantung dinaungi oleh APLI atau AP2LI. Nah, intinya ya kurang lebih 300 sampai 400. Cuman yang mau mengurus ke syariah itu belum banyak, baru 16. Itu kan baru berapa persen, nggak nyampe 0, sekian persen ya, masih sedikit. Nah, kalau bisnis ngelihat kompetitornya masih sedikit, berarti itu bisnis ada peluang yang bagus ya. Sehingga kalau melihat ke situ ya, kalau melihat ke situ adalah sebuah peluang dalam bisnis yang menamakan multi level marketing syariah. Nih, jadi kalau bisa saya jelaskan, alternatif pasar syariah masih terbuka lebar. Tadi kan baru 16 ya. Dan Basu salah satunya yang memang dari awal itu sudah mendeklar bahwa ini perusahaan syariah. Sementara sebagian perusahaan itu ada yang sudah 10 tahun, 15 tahun, bahkan lebih baru mendaftarkannya ke sertifikasi syariah. Nah, Basu dari awal sudah gas startnya syariah. Itu keren dong. Tepuk tangan dong untuk Basu. Yeay. Ini menjadi sebuah tantangan ya. Tantangan buat Basu sendiri dan juga sebenarnya peluang. Karena memang alternatif pasar yang masih terbuka lebar dan orang itu sekarang memiliki banyak alternatif ya. Dalam arti alternatif mau konven, mau syariah itu alternatifnya ada. Tinggal kenyamanannya di mana. Kita lihat halal lifestyle juga sudah mendunia kan. Orang
cari halal corner, bisnis yang halal, wisata halal, travel halal, itu sudah banyak ya, dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Peluang pasarnya sangat besar ya, sangat tinggi. Dan ini sebuah hal yang sangat baik untuk dikembangkan masa depan. Apalagi memang mohon maaf ya, kaitan dengan populasi agama yang terbesar di Indonesia, agama Islam tentunya, tanpa menafikan agama yang lain. Ini orang mulai interest ya, yang kaitannya dengan bisnis syariah yang berbau-bau syariah. Nah, makanya peluang ini seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik dan diolah dengan baik, dikembangkan dengan baik ke depannya. Terus kenapa harus berbisnis syariah? Syariah itu kalau dalam Islam menyebabkan ketenangan hidup. Karena aturan-aturan dalam agama itu tujuannya adalah bahagia kan. Bahagia ya tenang, dunia akhirat tenang, tuh bahagia. Tidak ada unsur-unsur yang ada penyimpangan, unsur-unsur yang menyeleweng. Sehingga unsur-unsur penyelewengan, penyimpangan itu praktis membuat hidup nggak tenang. Kalau syariah ya tenang. Ibaratnya kayak kalau miara kucing ya. Kucing kalau kucingnya nyuri ikan asin, dengan kucing yang diberi makanan rutin, tentu akan beda tuh si kucing. Kalau kucing sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet, nyuri ikan atau nyuri makanan, dia dalam dalam dirinya sudah tahu bahwa dia itu salah, sehingga dia ngelirik sana, ngelirik sini, lari sana, lari sini, biar nggak ketahuan. Tapi kalau syariah kan nggak seperti itu. Ini jelas, ini boleh, ini nggak boleh. Terus terhindar dari unsur yang haram. Ini juga orang sekarang teredukasi, sudah mulai memahami ya dengan baik tentang bahwa unsur-unsur yang dilarang itu ditinggalkan. Judi ditinggalkan, ya. Riba mulai ditinggalkan, penipuan ditinggalkan. Ini unsur-unsur seperti itu yang dilarang oleh agama, dilarang oleh syariah, itu ditinggalkan. Ini kurang lebih beberapa alasan kenapa harus syariah. Baik, sekarang kita masuk apa perbedaan antara MLM syariah dengan MLM konvensional. Kalau MLM syariah itu bahasa MUI-nya adalah PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Ini fatwanya nomor 75 tahun 2009. Ini ibu-ibu bapak bisa akses di dsnmui.or.id kategori fatwa page ke-9. Coba kita buka, saya sih sudah downloadin ya. Nanti saya share nih. Apa landasan utama dari MLM syariah? Landasannya ini. Bisa lihat di screen ya. Ini sudah di-download dan banyak bertebaran di Google ya. Pedoman penjualan langsung berjenjang syariah PLBS. Ini acuan utama dan baru satu-satunya fatwa yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional terkait dengan MLM. Ya, di antaranya banyak beberapa dalil, beberapa hadis, itu nanti bisa dibaca sendiri di rumah ya. Terus ada ketentuan umumnya. Penjualan langsung berjenjang adalah penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha, sejumlah orang atau badan usaha lainnya secara berturut-turut, terus sampai ke bawah di sini sampai kepada ketentuan akadnya. Ini akad-akadnya ada juga. Di antara ketentuannya misalnya praktek PLBS wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Apa aja? Satu, ada objek transaksi real yang diperjualbelikan berupa barang atau jasa. Di BASU ada Indonesian Propolis, ya, ada Subasu, macam-macam. Itu kan produk barang atau jasanya ada. Produknya ada dan berkualitas ya. Kalau sabunnya dipakai buat wajah, wajahnya dikinclong ya. Kalau propolisnya diminum, kebetulan sekarang lagi musim batuk nih Pak Jok. Musim batuk. Ya, kebetulan di rumah masih ada tuh stoknya. Nah, mertua kebetulan lagi batuk. Kita kasih itu alhamdulillah.
memang atas izin Allah ya. Produknya murah, berkualitas, cakep ini. Terus, dua, barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan suatu yang diharamkan. Nah, makanya produk-produknya sudah memiliki sertifikasi halal, sudah memiliki izin dari BP POM. Transaksi dalam perdagangan nggak boleh ada unsur goror. Goror itu nggak jelas. Ya. Maisir itu riba. Maisir itu judi. Ya. Doror itu membahayakan. Zulem itu kezoliman. Maksiat itu ya kemaksiatan. Terus sampai sini, ini waktu itu pernah kita kupas ya, 12 poin dari PLBS. Nanti kalau ada yang tanya, apa sih yang membedakan antara MLM konvensional sama syariah? Ada akadnya, transaksinya. Ya, kesepakatannya apa? Akad buy atau murabahah. Jadi jual beli, perusahaan ya menjual produk, ya konsumen membeli, memasarkan. Kalau pengen dapat apa kelebihan untung yang lebih besar ya jalankan jaringannya, ya jaringannya diproses, dikembangkan sehingga menjadi sebuah jaringan yang bukan hanya kita keuntungan produk ya, tapi dari mengembangkan jaringan itu juga menjadi sebuah keuntungan yang bisa bermanfaat buat mitra-mitra bakso itu sendiri. Akad jualah, ya akad jualah itu komisi, wakalah bil ujrah itu hampir mirip dengan komisi juga. Kemudian dan akad-akad lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti itu. Ini ada akadnya. Jadi kalau ngomongin akad itu lebih ingat di kepala kita waktu apa? Akad nikah ya. Makanya beda syariah sama nggak syariah ya. Kalau syariah diakatin dulu baru baru apa berinteraksi antara laki dan perempuan. Kalau nggak syariah kan nggak ngerti ini akadnya apa. Seperti itu. Ini simpelnya ya. Nanti bisa dibaca-baca. Baik, kita lanjut lagi terkait dengan materinya. Yang pertama tadi bahwa perbedaan antara multi level marketing syariah dan konvensional adalah kalau multi level marketing syariah itu ada ketentuan jelas di fatwanya tadi, ya. Terus selanjutnya ada kode etik perusahaan. Kode etik perusahaan kita tahu semua di BASU ada kode etiknya, ya. Ada nggak boleh gini, bolehnya seperti ini. Nah, akad-akad syariah saya sudah jelaskan secara singkat tadi, ada jual beli, ada memberi untung, ada komisi ya, jualah tuh komisi, baik komisi personal pribadi atau komisi jaringan ya. Bonus jaringan itu ada semua. Terus legalitas hukumnya terdaftar di APLI dan AP2LI, jelas. Pasti punya izin ya. Baik dari APLI atau AP2LI. Juga terdaftar di Kementerian Perdagangan karena memang legal. Karena di luaran sana bisa jadi ada yang mengatasnamakan MLM syariah, tapi nggak punya akad syariahnya, nggak tahu, nggak terdaftar juga di Kementerian Perdagangan juga nggak ada. Ya, potensi-potensi seperti itu ada ya. Sehingga ini yang membedakan. Nah, tapi kalau di legalitas MLM konvensional, apa sumbernya? Permendag, Peraturan Kementerian Perdagangan, bukan dari DSN MUI, bukan. Ya. Terus sumbernya kode etik perusahaan, ya sama APLI atau AP2LI juga undang-undang terkait dengan bisnis karena sistemnya umum. Nah, kalau MLM syariah ya ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Itu ya, dari aspek legalitas hukum sudah berbeda. Ya. Terus yang selanjutnya nih Menteri Perdagangan ya, Kementerian Perdagangan ya, tentang penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung. Ini patokan hukum dari MLM konvensional. Jadi Kementerian Perdagangan aja. Kalau dari MLM Syariah kan ada Kementerian Perdagangan, APLI, Akad Syariah, ada kode etiknya, ada fatwanya. Jadi lebih lebih banyak ya, lebih banyak unsur kekuatan hukumnya. Selanjutnya yang kedua itu orientasi. Nah, orientasi kalau MLM Syariah itu dunia juga, akhirat juga.
Ini yang kita harapkan. Dunianya didapat, akhiratnya juga dapat. Karena kita mencari dunia, ya mencari harta tujuannya. Kalau Anda beragama Islam ya, atau beragama seorang Muslim, tujuannya adalah mencari dunia sebanyak-banyaknya untuk bekal akhirat. Itu juga ajaran yang bagus. Mencari kebahagiaan dunia, ya, dan juga mencari kebahagiaan akhirat. Maka dalam doa kan apal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami hasanah di dunia, kebaikan di dunia, dan hasanah di akhirat, kebaikan di akhirat. Dua-duanya dapat. Kalau MLM konvensional ya murni bisnis, ya bisnis ya untung. Kalau nggak untung rugi, selesai. Ada hubungannya dengan akhirat nggak? Ya tergantung pribadi masing-masing ya. Kalau dia dekat dengan agamanya, mudah-mudahan sih iya. Tapi kalau MLM syariah, bukan hanya aspek duniawi saja, tapi ukhrawi diperhatikan. Kenapa? Tadi nggak boleh nipu, ya, nggak boleh ada kaitannya dengan riba, nggak boleh kaitannya dengan judi. Ya. Produknya juga sudah ada izinnya, sudah halal dan seterusnya. Ini sisi orientasinya sudah berbeda. Makanya jangan bingung apa sih bedanya MLM syariah sama MLM konvensional. Tadi yang pertama legalitas hukumnya, yang kedua sisi orientasinya, orientasi bisnisnya ya. Dunia juga, akhirat juga. Maka biasanya kalau dalam MLM syariah itu banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, kemanusiaan. Contoh misalnya di Basu itu ada Jumat Berkah ya, Pak Job ya. Ya, Pak Job tuh Masya Allah tiap Jumat tuh bagi-bagi apa Pak Job? Makanan apa minuman itu? Ya, seperti itu. Itu salah satu faktor yang memang mungkin nggak semua orang bisa melakukan ya. Tapi itulah salah satu bentuk bahwa berbagi itu mengundang kebaikan. Ya, kayak kayak ilustrasi dalam sebuah kisah itu ada seorang guru itu apa eh, nyuruh muridnya buat nangkep ayam kampung yang liar. Nah, masing-masing murid itu punya caranya masing-masing. Ada yang dikejar sampai mana jauh banget. Ya, lewatin sungai, dia nyebrang sungai. Ngelewatin hutan, dia nyebrang hutan. Ayamnya nggak kena-kena. Ya. Nggak kena-kena itu ayam. Murid satu pun nggak ada yang dapat. Terus gurunya datang. Mau tahu nggak caranya? Gimana guru? Nah, gurunya ngambil jagung. Ngambil jagung, itu si ayam dilemparin jagung. Set. Iya. Ayam dilemparin makanan, akan mendekat. Ayamnya mendekat, tangkep. Ah gitu. Jadi ilustrasi berbagi sedekah tuh gitu. Kalau mau dapet, pancing dulu, kasih makan dulu. Kasih makan itu ya bisa berbagi. Apa Jumat berkah, ngasih fakir miskin, ya, dan seterusnya. Itu ilustrasi sederhananya seperti itu. Untuk menarik rezeki juga seperti itu. Nggak usah dikejar-kejar sampai ujung hutan, ujung sungai. Nggak kena-kena itu. Dipancing bagaimana dia mendekat. Tadi Rasulullah mengajarkan banyak-banyak bersedekah. Ya, banyak-banyak berbagi. Ini orientasi bisnis. 3. Struktur organisasi dalam perusahaan. MLM Syariah itu punya Dewan Pengawas Syariah. Ya, berkantor di perusahaan yang diawasinya dan kontrak kerjanya 3 tahun, bisa stop bisa lanjut tergantung perusahaannya mau pakai atau enggak gitu ya, saya dengan Pak Sugeng kalau di Basu kontrak kerjanya selama 3 tahun. Kalau MLM konvensional nggak ada DPS-nya yang langsung manajemennya, misalnya eh, owner, direktur, kemudian kepala bagian dan seterusnya. Kalau dalam MLM syariah ada direktur, ada pengawas syariah, baru struktur di bawahnya. Apa tugasnya? Ini tugasnya. Tugas pengawasan syariah adalah yang pertama memberi nasihat pada perusahaan terkait penerapan bisnis syariah dari fatwa Majelis Ulama Indonesia itu. Karena kan patokan operasionalnya tadi, fatwa 75 tadi.
Caranya bagaimana ya? Edukasi, dikasih tahu, diajarin, ya promosinya seperti apa. Ya waktu itu Pak Job sampaikan ini udah syariah loh, ya nggak boleh dengan pakaian-pakaian terbuka, ya nggak boleh you can see, ya jagalah itu, jaga. Terus kegiatan seremonial juga nggak ada yang apa melampaui batas ya. Kemudian yang apa namanya joget-joget seronok dan sebagainya. Ini kalau dalam kegiatan seremoni yang resmi oleh perusahaan. Terus yang kedua menjadi wakil DSN di perusahaan untuk membangun jalur komunikasi yang efektif terkait tugas-tugas kesyariahan di perusahaan. Jadi kami ya berkomunikasi intensif ya dengan manajemen, gimana ada yang perlu kita diskusikan ya, ada yang perlu kita bangun bersama, ada yang perlu kita komunikasikan itu selalu ya. Jadi nggak terputus itu, selalu ada komunikasi yang terjalin karena nanti sistemnya adalah apa yang kita lakukan dalam perusahaan itu dilaporkan. Oh, tahunan ini dalam setahun ini progresnya Basu sudah 1, 2, 3 ya. Yang perlu diperbaiki 1, 2, 3 ya. Seperti itu. Jadi untuk mengkomunikasikan karena Dewan Syariah Nasional tuh yang diurusin banyak. Ada perbankan, ada asuransi, ada pasar modal, ada rumah sakit, ada koperasi, banyak banget. Sehingga nggak cukup dikerjakan oleh beberapa orang yang jadi pengurus. Nah, makanya eh, sebagai bentuk apa otoritas ya DSN kepada Dewan Pengawas ya adalah untuk membangun jalur komunikasi itu. Apa yang perlu kita komunikasikan, komunikasikan. Selanjutnya mengawasi dengan aktif dan pasif penerapan fatwa DSN. Aktif berarti bertanya, pasif berarti ya melihat ya, melihat sudah atau belum. Mengontrol produk, ya, jasa pelayanan, penjualan, kegiatan bisnis itu berdasarkan prinsip syariat atau enggak. Intinya ini sering saya sampaikan ke apa Pak Job dan kawan-kawan bahwa eh, syariah dalam perusahaan itu ibarat kita ngajarin anak kecil untuk berjalan. Anak yang belum bisa jalan kita ajarin. 1 langkah, 2 langkah kita bimbing. Sudah bisa lari kita lepas gitu. Kalau jatuh kita angkat ya. Kalau jalannya berbahaya misalnya mau lewat jalan raya ya kita stop. Jangan ke situ bahaya nanti ketabrak. Nah gitu. Itu logika sederhananya seperti itu. Eh, karena tugas kita bukan polisi. Kalau polisi kan tindakan jahatan, pidana dan sebagainya. Kalau kita murninya edukasi. Yuk, bisa kita perbaiki enggak? Yuk, bisa kita nasihati enggak? Ya, seperti itu. Nah, perkara perusahaan mau terima atau tidak, yaitu sudah menjadi urusan perusahaan nanti dengan DSN MUI. Tapi yang jelas komunikasi aktif itu terus kita bangun ya. Yang enggak ditinggal begitu aja, pasti kita komunikasikan. Mencari solusi terbaik ya. Bukan menang-menangan, tapi cari solusi yang terbaik. Marketing plan yang keempat. Berdasarkan prinsip Islam, menghindari riba, bunga, goror, ya, maisir, money game, itu dihindari. Terus kalau syariah itu bukan ngerekrut doang, ya, tapi ada produknya, produknya juga berkualitas, nggak abal-abal, ya. Kadang-kadang kalau MLM konvensional tuh produknya nggak tahu sudah halal atau belum juga nggak tahu, ya. Kemudian nggak sampai ke situ. Kadang-kadang produknya juga nggak punya kualitas tapi harganya mahal banget, ya. Seperti itu. Ada, tapi kalau di MLM syariah mudah-mudahan bisa dipastikan itu produknya berkualitas ya. Kemudian betul-betul dijual ya dan bukan produk yang kamuflase ya, tapi betul-betul produk yang orang bisa gunakan, bisa konsumsi ya dengan baik. MLM syariah tidak boleh ada eksploitasi member atau penindasan member yang belakangan nggak bisa dapat kesempatan yang sama. Harusnya miliki kesempatan yang sama dengan usaha yang tentu punya kreasi dalam usaha agar dia maju. Ya.
dari awal membangun dari bawah ya, home meeting, kemudian presentasi, kemudian menawarkan dan seterusnya itu tahap tahapan yang memang harus dilalui ya, karena nggak ada orang sukses langsung sukses tuh nggak ada. Itu melalui tahapan proses yang panjang. Karena apa? Bahwa dalam Islam itu al-ajru ala qadril masyaqqah, bahwa setiap upah, setiap komisi itu berbanding dengan seberapa berat pekerjaan yang dia lakukan. Teorinya seperti itu. Kalau kerjanya keras, kerjanya cerdas, ya kerjanya tuntas, ya mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa tercapai. 5, ya produknya harus sudah halal BPJPH, nah, ada izin edar BP POM, ya BPJPH itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ya. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Ini sisi produk tadi saya sampaikan. Karena memang harus ada transaksi real. Apa yang real? Ya produknya ada. Karena ada yang mengatakan MLM tapi sebenarnya money game. Produknya nggak ada, cuma naruh di sini, naruh di sono, naruh di sini, naruh di sono. Cuma rekrut aja, tapi nggak pernah beli produk. Kalau di Basu kan merekrut juga, produk juga, jalan dua-duanya. Nggak boleh timpang salah satunya. Ya harus jalan. Kenapa? Produk itu untuk perusahaannya apa punya pemasukan, ya jaringan itu untuk memperluas distribusinya. Nah, dua-duanya harus berjalan. Nih ya. Oke, sekilas itu sih Pak Job yang bisa disampaikan apa bedanya MLM syariah dan MLM konvensional. Ini sudah saya sampaikan ya. Hampir mudah-mudahan bisa dipahamin. Kalau mau ada diskusi dipersilakan. Baik, Oke. terima kasih. Lanjut Pak Job kalau ada diskusi. Saya Oke, stop. terima kasih Pak Fauzan atas materi yang telah disampaikan dan saya sangat meyakini teman-teman pastinya mencatat dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Fauzan tadi dan beberapa kriteria perbedaan antara konvensional networking dengan syariah networking ataupun MLM syariah dengan konvensional MLM gitu kan seperti itu. Nah, kita akan membuka front tanya jawab saat ini. Mungkin ada di antara teman-teman yang hadir di dalam Zoom ini ingin bertanya. Silakan Anda bertanya, tetapi coba Anda ketik dulu di dalam kolom chat. Kita menghindari terjadinya pertanyaan yang sama dari teman-teman yang lain, maka kami akan coba untuk seleksi dulu dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ya, seperti itu. Monggo, silakan yang ingin bertanya kami berikan kesempatan. Silakan Anda langsung bertanya dan ketik di kolom chat ya, agar tidak terjadi pertanyaan yang sama nanti seperti itu. Baik, wah di sini sih banyaknya pujian. Thanks Pak Ustadz, materinya sangat akurat, jelas dan singkat padat. Keren Basu is the best, gitu ya. Seperti itu. Bagaimana bonus? Apakah sudah sesuai dengan syariah bagi hasilnya, Pak? Seperti itu. Langsung saja, Pak. Saya akan coba untuk membaca langsung dari beberapa pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Oke, ini pertanyaan yang pertama Pak Job ya. Ya, Bagaimana dengan bonus? Apakah sesuai syariah bagi hasilnya? iya, Jadi begini, dalam Islam itu dahulu pernah terjadi pertanyaan yang mirip ya pada zaman Nabi. Pada saat Rasulullah memimpin di Madinah itu terjadi pergolakan pasar. Jadi tiba-tiba karena beberapa kondisi harga pasar itu naik. Jadi harga-harganya melambung. Pokoknya harga naik semua. Lalu sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasul, engkau kan Rasul, Nabi, utusan Allah. Bisa nggak atur itu harga-harga itu? Ya, biar nggak terlampau tinggi sehingga kami keuntungannya sedikit. Ya, kalau
harga-harganya bisa diatur, ya nggak terlampau tinggi, maka keuntungan kami juga makin banyak. Ya. Terus keluarlah di situ, Innallaha huwal musa'ir. Kata Nabi, yang inti artinya adalah yang ngatur harga itu bukan saya, ya. Yang ngatur harga itu Allah, yang kemudian dikembalikan ke mekanisme pasar. Mekanisme pasar. Kalau dalam Islam, mekanisme pasar yang berjalan itulah patokan harga. Harga yang berada di pasaran. Contoh misalnya, kalau pagi-pagi Bapak Ibu sarapan apa? Biasanya saya nanya, macam-macam ya. Ada nasi uduk, ada lontong sayur, ada apa lagi Pak Job? Sama sayur. Lontong sayur, nasi goreng ya. Oke, saya tanya, rata-rata harganya berapa sih? 10 ribuan, 20 ribuan, 50 ribuan? Rata-rata berapa? Ya kisarannya 10 ribu, 15 ribu ya. Kisaran seperti itu. Jadi kalau ada harga pasar, makanan sarapan kisarannya seperti itu, ya itulah yang harusnya berlaku. Tapi kalau misalnya ada orang dengan spesifikasi makanan sarapan, tapi harganya satu porsi 200 ribu dengan isinya misalnya nasi, tempe, bakwan, sambal gitu ya. Kan nggak masuk akal. Itu menyalahi harga pasar. Berarti itu yang nggak boleh. Nah, balik lagi terkait dengan penetapan komisi atau bonus. Perusahaan, sekali lagi, perusahaan itu apalagi sudah memiliki sertifikat syariah ya, sebelum sertifikat itu dikeluarkan kan Dewan Syariah Nasional nggak main-main. Itu sudah diteliti, sudah ditanya apakah betul seperti ini? Ya, berarti itu yang komitmen itu yang harus dibangun dan dijaga. Sehingga perolehan bonus, ya, komisi, baik komisi pribadi atau komisi grup, ya itu sudah terukur, kapan dapat, ya, kapan saya ini dapat, kapan pengembangan ini dapat dari program ini. Nah, makanya apakah sesuai syariah? Syariah itu mengikuti kesepakatan. Apa kesepakatannya? Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhi transaksimu, penuhi akad-akadmu. Ya. Kalau transaksi awal di marketing plan-nya seperti itu, ya itu yang harus dijalankan. Bonus itu yang harus dijalankan, komisi itu yang harus dijalankan. Ya, dan nggak boleh apa bonus itu, komisi itu di luar dari marketing plan yang ada. Kalaupun ada perubahan ya, itu harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada mitra-mitra. Jadi pihak manajemen itu punya kewajiban mensosialisasikan. Oh ini marketing plan kita yang tahun ini seperti ini. Sudah dapat izin dari Kementerian Perdagangan belum? Oh sudah misalnya. Sudah mendapat izin dari apa instansi terkait misalnya sudah DPS-nya sudah tahu atau belum? Oh sudah dikomunikasikan belum? Sudah ya sudah jalan gitu. Baru nanti ketika ada survei lagi dari Dewan Syariah Nasional, perusahaan harus menjelaskan ini perubahan marketing plan-nya seperti ini, perubahan bonusnya seperti ini. Jadi eh, sudah tertera, ya. Maka komisi-komisi tersebut, ya kita yakin perusahaan tidak ada yang ingin merugikan mitra tuh nggak ada, perusahaan apapun nggak ada itu, ya nggak ada. Artinya yang paling utama buat sebuah perusahaan adalah lifetime-nya itu bisa bertahan lama apa enggak kan gitu. Kita sering diskusi juga dengan Pak Job di kantor. Ini MLM itu bertahannya akan berapa tahun sih gitu. Kan berapa lama kita dapat bonus ya. Nah, sebaiknya kan se seyogianya kan ya selamanya selama kita hidup gitu. Artinya nggak terputus di tengah jalan. Maunya kan seperti itu. Maka sistem perusahaan ini yang kemudian akan dirancang ya sistem komisinya dirancang agar ya perusahaannya dapat untung,
mitranya juga dapat untung, ya tidak ada unsur-unsur yang di luar kesepakatan itu. Itu Pak Job. Kalau pertanyaannya sesuai dengan syariat atau tidak, ya sesuai dengan kesepakatan awal atau enggak gitu. Kalau enggak sesuai, harus disesuaikan. Gimana cara mensesuaikannya? Tadi kalau ada perubahan ya disosialisasikan ya, eh, dengan legalitas ya, dengan izin dan sebagainya. Seperti itu. Karena dalam Islam itu nggak ada patokan untung 1.000, 2.000 tuh nggak ada. Justru keuntungan itu balik kepada peraturan. Total payout-nya berapa? 60% misalnya. Keuntungannya berapa? 40% misalnya. Ya seperti itu sudah dikembalikan kepada regulasi yang berjalan. Karena regulasi yang ada adalah Kementerian Perdagangan. Ya. Atau kalau ini ya kementerian kaitannya dengan investasi. Seperti itu. Gitu Pak Jok. Oke, ya, saya rasa sudah terjawab ya kalau bicara tentang itu nggak mungkin menerbitkan sebuah sertifikat halal dari Dewan apa namanya dari MUI gitu kan kalau seandainya memang tidak di awal kita untuk bisa memprestasikan tentang bagaimana apa namanya agar bisa dapatnya sertifikat tersebut. Tentunya kita sudah mengalami sebuah proses yang sangat panjang sehingga akhirnya bisa mendapatkan pengakuan sertifikat halal itu tadi. Itu ada sebuah proses yang kami lakukan sebelumnya. Alhamdulillah. Nah ini Pak Ustadz, nah ini juga ada yang bertanya, mungkin bisa di-share screen lagi itu bagaimana cara ngeceknya tadi sebuah perusahaan yang sudah masuk ke dalam apa namanya ya sudah bisa diterbit apa namanya sertifikat MUI-nya itu tadi itu cara untuk ceknya tadi yang di apa tadi mui.org.id ya kalau nggak salah ya itu jadi kalau yang tadi yang bertanya bagaimana cara ceknya itu Anda bisa masuk ke dalam webnya di dsnmui.org.id ya Pak Bentar saya masih unmute lupa-lupa. Maaf, maaf. itu tadi sudah tampil tadi. Iya nih, enggak, saya nggak ada suaranya tadi. Ah, nih, Bapak Ibu yang bertanya, gimana cara ngeceknya? Ketik aja di HP bisa, DSN MUI, itu muncul nanti. Nah, ketika muncul, cari senarai produk bersertifikat nih dari sini nih. Sertifikasi kan ada beranda, kami, produk. Kalau mau nyari fatwa ke sini nih, fatwa, rekomendasi DPS, ya. Mau nama siapa aja dari sini. Sertifikasi. Nih, penerbitan sertifikat gimana, persyaratan sertifikasi syariah gimana, persyaratan resertifikasi itu kalau yang sudah syariah nih Basu nih, habisnya kan 2027. Kalau masih minat untuk syariah lagi, ini syarat-syaratnya, klik di situ. Di sini, senarai produk bersertifikat ini diklik. Klik, ya. Muncul penjualan langsung. Ada teknologi informasi, ada kustodian, ada wisata, ada rumah sakit, ada fintech gitu ya macam-macam. Di yang pertama, penjualan langsung berjenjang bersertifikat ya. Ada HDI, Young Living, Berkamana selalu nomor 3 ya. Mirti, Nuskin, Riner, Miloner, Keling, Armina Reka, Dutelok Persada, Orindo nih Oriflame ya. Sampai 16. Nah, nanti ada keterangan ini udah kadaluarsa nih berarti nggak diurus nih. Dia nggak mau lagi nih atau lagi proses nggak tahu lah. Ini kan 2024 ya. Nih proses perpanjangan biasanya seperti itu. Bahkan sekarang tuh udah ada harinya. Ini kurang berapa hari sudah dilihat seperti itu. Itu ya cara ngeceknya. Dan memang belum banyak. Oleh karena itu ya harapannya adalah dengan belum banyak ini tentu kan permasalahannya nggak sama, Mak. Ya apa maksudnya bahwa intinya untuk kebaikan, intinya untuk kemajuan ya. Maka tidak semua perusahaan mau ngambil ke syariah, kayak tidak semua bank juga ke bank syariah kan, logikanya gitu. Syariah atau enggak itu pilihan, pilihan bisnis. Tadi udah dijelaskan di awal bahwa ada pangsa pasar yang lumayan besar ya. Kemudian ada tadi hal-hal yang sudah saya jelaskan. Ini Pak Jawab ya, yang sudah kita sampaikan tentang cara ngeceknya. Ya. Oke, ini saya juga ada mencatat tentang pertanyaan dari mitra kita. Setelah Basu Syariah, apakah pendeta boleh masuk, Pak?
Setelah Basu Syariah apa pendeta boleh masuk? Ya boleh. Gini, saya ceritakan dulu zaman Nabi, Rasulullah itu memang orang yang menjadi panutan ya. Rasulullah itu nggak mau punya, ya ini pola pola ajaran Rasulullah itu sampai saking sederhananya. Jadi harta buat Rasulullah itu kaya atau miskin pilihan. Kenapa pilihan Rasulullah itu dulu mau dikasih harta sebesar-besarnya. Malaikat bilang, ya Muhammad, kalau bukit di belakang engkau itu aku sulap jadi emas, apakah engkau mau? Nggak mau Nabi. Bukit jadi emas. Kalau saya tawarin, bapak ibu-ibu, mau nggak itu bukitnya jadi emas, gunung di belakang rumah? Lo mau semua rebutan ya. Rasulullah nggak. Nah, terus apa yang terjadi? Rasulullah tuh pernah satu hari pulang dalam sebuah perangan. Dia tidak punya bekal, tidak punya uang. Lalu Nabi menggadaikan baju perang, baju rompi, rompi perang yang terbuat dari besi untuk perlindungan kalau kena pedang atau apa. Nah, ke orang Yahudi. Orang Yahudi kan bukan Muslim ya. Mohon maaf, ini nggak ada maksud apa-apa, nggak ada maksud sara atau apa nggak. Karena tadi pertanyaannya apakah kalau pastor boleh masuk bisnis yang sara, ya boleh-boleh aja. Justru nih saya bocorkan ya, pelanggan-pelanggan bank syariah itu banyak-banyak non-Muslim. China itu banyak ya. Dan banyak yang jadi nasabah prioritas ya. Masuknya pakai sendal jepit ya, celana pendek, kaos oblong, tapi yang dibawa miliaran ya. Kalau kita kan beda, masuk rapi perlente yang di store 200.000. Yaitu inilah ya, ini intermezzo. Intinya memang kalau dalam bisnis muamalah itu nggak ada kaitannya dengan harus agama satu, enggak. Makanya bisnis di Indonesia itu ya patokannya NKRI, agama yang ada di negara kita berdasar undang-undang Pancasila ya, ikut regulasi seperti itu. Syariah itu sistemnya tadi produknya halal, sudah dapat izin BP POM, sudah dapat izin dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, gitu ya. Ada Dewan Pengawas Syariahnya, sistem bisnisnya nggak boleh campur-campur dengan judi, money game, ya, kemaksiatan, ya kezoliman, ya, rekrutmennya harus jelas, produknya harus ada, bukan cuma ngerekrut nggak ada produknya, nggak pernah beli gitu. Bukan hanya mengandalkan perekrutan tapi nggak pernah beli produk ya. Kalau rekrut doang produknya nggak ada, terus kalau nggak direkrut, nggak apa usaha perekrutan berhenti ya gimana? Berhenti semua jadinya. Nah syariah itu nggak seperti itu. Jadi kesimpulannya dalam muamalah itu boleh agama apapun asal tunduk kepada aturan perusahaan. Ya. Aturan perusahaan menetapkan seperti itu ya oke. Perusahaan tunduk kepada siapa? Regulasi syariah yang ada di atasnya. Ya, undang-undang, ya Kementerian Perdagangan, fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Seperti itu ya Pak. Banyak yang dari apa di bank-bank syariah itu banyak yang non-muslim juga nabung di situ. Oke, ada lagi? Oke, masih ada saya mencatat gitu kan dengan apa namanya pertanyaan-pertanyaannya yang saya saring gitu kan. Ya ini salah satunya mungkin yang cukup heboh dengan pertanyaannya adalah Pak, bagaimana dengan mereka yang masih menjual dengan online dan lain-lain seperti itu gitu kan. Perspektifnya dalam syariah itu seperti apa gitu loh kan, yang maksudnya jual di online ataupun undercutting kayak gitu kan, menjual di bawah harga gitu kan. Nah, ini kan memang menjadi sebuah masalah klasik ya yang mungkin sering ditanya Hmm. dan sering dihimbau dan sudah banyak sekali. Tetapi dalam perspektif syariahnya aja mungkin yang mungkin ditanyakan oleh teman-teman di sini. Silakan Pak Ustadz. Baik, dalam perspektif syariah yang jelas tadi di Fatwa 75 2009 itu bahwa perusahaan member dalam menjalankan kegiatannya member atau mitra ya. Karena namanya MLM kadang member, kadang mitra ya. Kadang enterpriser, beda-beda lah itu. Intinya adalah tidak boleh ada unsur-unsur yang mengandung unsur goror, unsur tidak jelas, tidak terukur, atau unsur-unsur yang merugikan pihak lain
baik perusahaan atau mitra yang lain itu nggak boleh. Itu sudah jelas tuh. Maka kalau bertanya, gimana dengan mitra-mitra yang masih menjual secara online, yaitu menyalahi aturan, ya itu dikembalikan kepada perusahaan gimana tindakannya. Kalau dalam syariah pandangannya ya nggak boleh. Kenapa? Yaitu bertentangan. Cuman nanti ke depan, ini isu ini bukan hanya di BASU aja ya, artinya dalam industri networking, ya, digital networking itu jadi isu yang besar. Bahkan beberapa sumber itu saya baca emang debatable ya, ada yang pro, ada yang kontra. Tapi pada intinya ke depan memang regulasi itu harus melihat perkembangan zaman ya. Perkembangan zaman kita seperti apa. Sekarang kan semua serba digital. Maka kemudian kalau hal tersebut mau dilegalkan, berarti banyak struktur yang harus dirubah. Ya, dari undang-undangnya tentu melibatkan regulator kan, dalam hal ini DPR, MPR, penguasa pada saat itu, gitu ya. Sehingga kalau belum ada regulasi yang baku yang membolehkan, ya masih tetap pada aturan yang pertama, bahwa itu seharusnya tidak boleh dilakukan. Kalau ngeyel gimana? Ya ngeyel aturannya gini dah gampangannya orang. Ini kalau muslim ya, maaf nih, kalau orang muslim bilang, kamu sholat dong. Ya, coba berapa persen yang sholat gitu. Gitu. Berapa persen yang sholat 5 waktu? Ya balik ke pribadi masing-masing kan. Kalau secara aturan nggak boleh, tapi pelakunya ya masih melakukan itu. Nah, nah, tapi kemudian efeknya seperti apa? Merugikan perusahaan apa enggak? Itu ke depannya perusahaan bakal rugi, membahayakan perusahaan. Akhirnya apa? Nanti cutting price, orang beli ke yang lebih murah. Akhirnya apa? Enggak mau beli ke perusahaan lagi, malah beli ke produsennya langsung. Nah, ini berbahaya. Berbahaya. Kenapa? Ya jalurnya sudah dipotong. Kalau dipotong, kemudian nggak nyampe kepada marketing plan yang sewajarnya, ya itu jalur yang melenceng. Itu harus diingatkan ya. Stop, ya kembali ke kesepakatan dari awal. Kalaupun Anda mendapat untung, untungnya yang Anda dapat itu nggak berkah. Ya, meskipun besar, habisnya cepat. Ya, kita harus junjung kata-kata basu berkah, amanah selalu. Itu udah tagline yang paripurna itu. Berkah, hidupnya berkah, amanah, jujur selalu ya, always ya. Every time, setiap waktu, setiap saat. Gitu Pak Job. Oke, pertanyaan ini memang ya seperti yang saya sampaikan tadi klasik gitu ya. Ya tidak ada larangan kepada mereka ingin menjual online asal sesuai dengan harga yang ada. Undercutting gitu kan. Ya bolak-balik. Kita juga melakukan hal yang sama pada suatu ketika pelaporan itu datang dari sisi kami di perusahaan, selalu kami tanggapi, selalu kami bawa itu apa namanya laporan itu kepada marketplace tempat dijualnya gitu loh kan. Itu selalu kita lakukan seperti itu. Tetapi memang kita tidak melihat itu sebagai sesuatu hal yang seharusnya menjadi fokus kita selama ini gitu kan. Dalam artian adalah ya bukan mencari apa ya, maksudnya bukan hanya dari produk yang dimiliki oleh Basu ada di situ. Anda himbau dengan cara apapun, baik masalah keberkahan dan lain-lain, balik lagi kepada pribadinya. Ya seperti itu ya Pak Ustadz ya. Kita himbau secara hukum kita di sini tidak ada hal-hal yang tadi melanggar dan sebagainya, tetapi tetap saja gitu. Dan itu juga menjadi sebuah problem yang hari ini pada suatu ketika saya ikut di dalam meeting di Apli pun sama. Kejadian itu terjadi di semua perusahaan yang ada. Sedikit saya coba berikan informasi kepada Anda. Apli berusaha melalui Departemen Perdagangan, mereka berusaha agar bisa membantu perusahaan-perusahaan MLM terus berkembang dan menghentikan produk-produk MLM yang di bawah harga untuk terjual di sana.
Tetapi memang tidak ada daya upaya yang bisa dilakukan karena di marketplace pun itu terjadi sebuah hal, gimana ya saya bilang, terdapat sebuah angka yang bisa memberikan sumbangan kepada negara gitu kan. Jadi di satu sisi APRI ditekan untuk bisa dari dunia networking untuk bisa mendapatkan sebuah angka, tetapi di suatu sisi APRI juga berusaha mengatakan tentang hal seperti itu, tetapi tidak ada hal yang bisa dilakukan dari, sorry saya bilang, Departemen Perdagangannya. Jadi ini kita nih terus terus berbicara tentang hal seperti ini seperti kayak kita apa ya, berbicara duluan telur atau duluan ayam gitu. Nggak ada kata putusnya di situ. Kendala-kendala ini dihadapi oleh semua perusahaan yang ada. APRI pun telah sangat keras sekali karena kebetulan kuasa ataupun penasihat hukum kita di sini juga salah seorang petinggi dari APRI. Yang terus kalau kita diskusi seperti ini hanya lemparan seperti itu. Teriak sekeras apapun kepada yang bersangkutan dengan itu. Tapi tetap gitu kan. Karena masing-masing memberikan andil kepada angka yang didapat oleh perusahaan oleh negara gitu. Jadi memang ini pertanyaan yang sangat klasik, ya mungkin tidak bisa menjawab secara tuntas sesuai dengan maunya Anda mungkin pada malam hari ini karena memang ini masalah sekali lagi masalah klasik. Tetapi mungkin cara pandang saja yang mungkin hari ini yang harus kita lakukan. Cara pandang dalam artian ya tidak melirik di situ sebagai sesuatu yang mengganggu perjalanan karir kita di Basu, tetapi kita melirik itu sebagai batu hal yang lain itu karena begitu besarnya pasar yang ada di Indonesia yang bisa Anda kembangkan gitu. Jadi Iya, sekali lagi mungkin jawabannya mungkin agak sedikit ini ya. Tetapi inilah yang terjadi gitu kan. oke. Kalau pengen diskusi lebih lengkap gitu kan tentang hal seperti ini, saya tahu tadi pertanyaannya gitu kan. Anda boleh hubungi saya nanti di kantor. Kita akan bicara lebih bahasnya lebih dalam. Saya akan bicara dari sisi hukum dan sebagainya nanti. Tapi kalau seandainya pada suatu ketika kami mendapatkan sebuah nama yang bisa seperti itu, jangan pernah khawatir gitu kan. Memang di situ urusan saya nanti yang akan berurusan dengan mereka yang ada seperti itu. Ya, ya akhirnya himbauan kan yang terjadi ini barusan lagi nih ada masuk. Kalau menurut saya orang yang membeli di bawah harga itu adalah mereka yang merugi karena mereka tahu walaupun berapapun harganya tidak ada kesempatan mereka untuk dapatkan reward apapun. Iya betul. Himbauan yang bisa kita lakukan seperti itu. Itu tidak syariah betul kalau seandainya sudah seperti kayak gitu karena hukum syariahnya sudah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi barusan gitu kan. Oke, kita coba untuk membahas yang lain karena misalnya diskusi seperti ini memang nggak ada ujungnya nanti seperti itu. Saya kasih tambahan sedikit, Hukumnya Pak Job. boleh, Tambahan boleh, Pak. sedikit. eh itu seperti gini, aturan nanti bulan puasa bagi Muslim wajib puasa. Yang nggak puasa terkena dampak dosa misalnya. Ya kalau yang taat mah puasa gitu ya. Yang nggak taat ya balik ke dia, puasa setengah hari, ngakunya puasa. Ya sampai di kantor makan siang, pulang buka puasa bareng kan. Ya seperti itulah. Intinya eh, yang salah bukan perusahaannya. Perusahaan sudah menetapkan aturan, kode etik, ya dari Kementerian Perdagangan, dari APRI juga udah mengatur. Bahkan aduan ini tuh aduan dari sejak zaman baheula gitu dan nggak putus-putusnya. Ya tentu kan semua by proses. Ya mudah-mudahan optimis kita ke depan ada perbaikan, ada kebaikan gitu ya. Tapi yang jelas setiap kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat itu aja. Cepat atau lambat, ya besar atau sedikit, ya kita akan melihat ya. Kita akan melihat apa hasilnya. Yang jelas sih kita percaya bahwa hal jaza ul ihsan ilal ihsan. Kalau berbuat baik itu turunan kebaikannya akan banyak banget ya. Tapi kalau berbuat buruk juga sama, turunan keburukannya akan banyak banget. Itu aja yang dipegang. Karena memang pengusaha-pengusaha ya, yang kita lihat sukses itu nggak semua perusahaannya berjalan lancar. Ada yang ditipu, ya, ada yang dibohongin,
Tapi dia terus jalan, terus akhirnya apa? Ya yang ditipu, hasil tip apa perusahaan yang bangkrut kan ditipu orang itu ada gantinya dengan perusahaan lain yang lebih besar, lebih lebih maju yang hasilnya berlipat-lipat dari perusahaan yang kena tipu gitu. Gitu aja prinsip kita. Karena selama memang aturan-aturan yang pasti dalam arti itu belum ada ya. Tapi yang jelas kode etik perusahaan tetap dijalankan dan betul saya sepakat dengan Pak Job. Jangan fokus di situnya, ya. Jangan fokus ini kurang apa oh, jualnya di bawah ini. Tapi kita nggak fokus ke action yang lebih besar lagi. Ya udah dia mah urusan dia. Kita fokus ke kita mau ngapain lagi. Ini produknya harus begini. Kita harus pergencar lagi eh, rekrutmen, pergencar lagi penjualan gitu aja. Nanti lama-lama akan ketutup gitu aja. Ayah Dei, Ya, ada lagi? ya, ya, ya banyak juga teman-teman akhirnya menghimbau juga ya silakan beli produk yang mungkin kita katakan di situ yang tidak termasuk halal, maksudnya dalam artian misalnya itu haram ya makanlah itu yang haram gitu kan. Ya balik lagi pada keyakinan. Saya tertarik dengan ilustrasi yang disampaikan Pak Ustadz tadi gitu kan. Aturan semua sudah ada dan baku dari zaman zaman dahulunya istilahnya kita bicara tentang puasa diwajibkan kepadamu untuk berpuasa itu kan seperti itu. Tapi pada suatu ketika masih sering juga kita ngelihat mereka tidak berpuasa gitu kan. Padahal mereka tidak dalam kategori gila, tidak dalam kategori sakit. Tapi kan balik kepada apa? Ya balik kepada jiwanya masing-masing, imannya masing-masing. Begitu ya Ustaz ya. Ya saya juga senang seperti itu gitu. Jadi akhirnya Anda punya pendapat seperti itu. Insya Allah kalau seandainya kita mempunyai keyakinan kuat seperti itu, gampang kok melawan seperti itu. Toh terbukti hari ini banyak juga leader kita yang berhasil dengan cara yang dia lakukan, yang halal yang dia lakukan, toh berhasil. Karena mereka tidak memfokuskan dirinya kepada hal seperti itu, tapi mereka fokus kepada apa yang bisa mereka dapat di sini gitu kan. Boleh tambahan satu lagi Pak Job. Monggo Pak Ustadz, kita sharing di sini. Kayak kita sampai jam 1 malam ini. Monggo. Kalau saya yang cekel apa namanya Zoom, monggo. Mau sampai jam berapa? Saya pernah ini sekedar sharing ya, pernah mendengarkan siapa? Ini sebut nama nggak apa-apa ya. Monggo. Orang pebisnis dari China ya, Jack Ma ya, Jack Ma. Jack Ma Oke. itu pernah cerita, dia ketika mulai membangun bisnisnya itu ditipu. Ya, ditipu oleh beberapa orang tuh. Perusahaannya ditipu, pokoknya rugi lah. Tapi 10-20 tahun kemudian, ya, orang yang nipu dia itu bangkrut semua perusahaannya. Sedangkan yang maju Jack Ma itu sampai sekarang. Gitu aja. Jadi sebenarnya penipuan, ketidakjujuran itu hanya tunggu waktu aja. Tunggu waktu aja. Mungkin nggak tahun ini ya tahun depan, nggak bulan ini ya bulan depan gitu. Karena sesuatu yang dibangun dari ketidakjujuran itu ya rapuh. Gak mungkin sebuah bangunan rumah yang bertingkat itu dibangun dari pondasi yang sudah yang rapuh. Nggak mungkin akan eh, terbangun tingkatan yang lebih tinggi kalau pondasinya udah hancur. Gitu aja. Nah ini juga ada pertanyaan nih Pak Ustadz. Apakah seseorang yang menunggu jaringannya berkembang, menunggu aja tidak melakukan sesuatu gitu kan? Apakah itu halal atau tidak mereka untuk bisa dapatkan hasilnya? Gitu. Nah, ini Nah, itu salah satu diskusi yang pernah nih. kita sampaikan Jadi kemarin gitu ya. ini sering kita sampaikan ya. Eh, Gini, kalau orang ya habis nanam padi, ini yang di daerah mungkin ada yang petani, bapak saya juga petani, nanam padi misalnya, atau nanam jagung, habis ditanam ditinggalin. Kalau padi itu kisaran panennya mungkin 4 bulan ya, 3-4 bulan. Padinya ditaruh aja di situ, nggak pernah dipupuk, nggak pernah disiangin, ya, nggak pernah disemprot dari hama-hama. Ya, kira-kira panennya bagaimana? Iya kalau panen, kalau jadi rumput semua seperti itu. Nah, sehingga orang yang hanya menunggu saja, terus yang mau ngembangin jaringan siapa? Makanya dalam konsep PLBS, MLM Syariah itu punya kesempatan yang sama, baik yang bergabung duluan atau yang bergabung belakangan. Tinggal usaha dia sejauh mana.
dalam mengembangkan jaringan itu. Kalau nunggu doang ya itu nggak ada usaha berarti. Bagaimana dengan penghasilannya? Penghasilannya kategorinya dia nggak berusaha dengan semestinya ya, kayak makan gaji buta, ya. Absen doang, terus nggak ngapa-ngapain, ya terus pas pulang-pulang, terus gimana itu gajinya? Seperti itu. Makanya aspek-aspek seperti itu dihilangkan ya, dihilangkan dalam arti ya hal-hal yang nggak sesuai ya dengan syariah, dengan aturan ya. Ya balik lagi bahwa kalau perusahaan mitranya pada diem semua, nggak bangun jaringan, kira-kira perusahaannya bakal maju atau sebaliknya, gitu. Jadi jangan hanya hanya apa namanya nanam padi tapi nggak diurus. Makanya salah satu faktor dalam Fatwa 75 itu harus melakukan pembinaan. Balik lagi, pembinaannya seperti apa? Tergantung kita sebagai apa. Kalau kita baru awal-awal merintis, ini sering kita berdiskusi ya dengan Pak Job. Kalau baru awal-awal merintis ya bahasanya harus berjibaku ya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala ya. Kepala jadi kaki gimana tuh Pak Job? Jalan-jalannya di bawah itu. Maksudnya giat ya. Kalau awal-awal kan giat sampai kemudian terbentuk jaringan, dia sudah menjadi leader dan sebagainya. eh Berubah berubah apa namanya caranya ya. Kalau tadinya dari rumah ke rumah, sekarang membina pentolan-pentolannya. Ini leader ini dibina gitu ya. Terus nanti kalau sudah lebih tinggi lagi, ya mungkin dengan memberi motivasi, training, mengajak ya. Artinya pembinaan itu sesuai dengan levelnya. Ya, makanya nggak ada orang panen itu hanya ditaruh aja tanpa diurus ya. Seperti itu. Maka untuk menghalalkan penghasilan kita, ya harus melakukan pembinaan. Pembinaannya seperti apa? Tergantung di posisi mana kita ya. Kalau posisi bawah ya memang harus dari nol, door to door mungkin dengan kontak dan sebagainya. Kalau udah di atasnya lagi ya bangun relasi, bangun komunikasi ya, terus kemudian membuat edukasi dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Ada lagi? Ya, 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 ya. Oke, saya coba bacakan lagi kalau masih ada sambil saya menyaring gitu kan. Oke, ini oke. Iya, 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 iya. Bonus kalau dipamerin gitu kan untuk mengajak orang untuk gabung gitu kan gimana itu Pak gitu. Hasil bonus yang mungkin sudah dia dapatkan gitu kan. Dia promosikan bahwa dia menyatakan bahwa itu adalah jerih payah yang dia lakukan selama ini dalam waktu sekian bulan gitu kan. Itu cara promosi sebenarnya. Apakah itu dibenarkan juga Pak Ustadz? Cara promosi yang memang dia lakukan dan itu merupakan hasil kerja dia dan lingkup yang disampaikan adalah lingkup mitra yang tujuannya agar orang mau bergabung, orang mau ikut dan memang itu hasil usahanya bukan tipu-tipu ya itu boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Ini saya sebulan dapat ini. Apain aja sebulan? Saya ini, saya ini, saya ini. Coba kamu ikut cara yang saya lakukan. Sama nggak hasilnya? Oh, ternyata sama. Udah duplikasi lagi. Itu boleh-boleh aja. Itu bukan bagian dari ria. Kalau ria nggak ada hubungannya dengan bisnis. Ria itu memang gaya hidupnya suka pamer. Tapi kalau kita dalam bisnis, ini hasil saya. Ini hasil usaha saya. Ini bagian dari edukasi agar orang tuh tertarik. Dan itu menjauhi unsur-unsur yang namanya igro. Igro itu berlebihan. Berlebihan itu apa namanya? Patokannya adalah secara keumuman ya, ketika dipamerkan itu apakah kemudian orang tertarik atau tidak. Nah, kalau yang saya lihat memang biasa di IG-nya kan ini sekian hari atau setelah sekian lama bergabung itu standar yang wajar aja. Yang wajar aja. Yang berlebihan itu gini, saya baru ikut sehari langsung jadi dapat apa namanya Pak Pak Job master ikut sehari langsung jadi master itu igro tuh begitu ya terus baru ikut sebulan saya sudah beli Lamborghini iya
jual tanah seberang. Iya, gitu. Jadi kalau itu dipamerkan, dalam arti kalau bahasanya bukan dipamerkan ya, diperlihatkan sebagai bentuk hasil usaha Motivasi, dia, ya. Motivasi. untuk motivasi, dan yang disampaikan juga di lingkungan sendiri, dalam arti memang mitra-mitra atau calon mitra, satu yang wajar. Ya, satu yang wajar. Kecuali misalnya di jalanan, ini loh keliling itu ngapain kayak gitu, nggak ada hubungannya gitu. Tapi kalau untuk mitra ngasih motivasi, ayo ikut biar tertarik. Itu bagian dari cara ya, cara. Dan nggak termasuk igro atau berlebihan yang berlawanan dengan fatwa atau tidak. Karena ya tadi hasil usahanya jelas, usahanya juga jelas, goalnya jelas. Nah, itu goalnya itu yang disampaikan. Contoh gini, eh, orang yang lulus ya, masuk ke sebuah perguruan tinggi, kamu bisa masuk perguruan tinggi terkenal tuh ngapain aja usahanya? Saya bimbel, saya belajar dari pagi sampai sore, saya beli buku ini. Ya seperti itu. Ya. Kemudian ketika tes dia masuk, ya wajar kan usahanya seperti itu. Gitu Pak Job. Ya, ya, ya. Itu Pak pas itu nulis itu. Join pagi, malamnya udah langsung master gitu kan. Itu luar biasa. Wih, cakep banget itu. Saya mau kalau begitu, Pak. Dia Saya mau duluan. ternyata. Bisa. Adakah yang tertarik ibu-ibu master? Oh, salah. Iya, 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 iya. Oke, ini mungkin pertanyaan sudah tidak banyak lagi gitu ya. Maksudnya saya saring juga ya, kurang lebih pertanyaannya sama yang tadi cukup heboh di masalah undercutting gitu kan. Hmm. Basu ini adalah sebuah sistem gitu ya. Kadang-kadang memang kita tidak bisa menghindari karena ini sistem ini terjadi gitu. Sama pada suatu ketika hari ini Anda menggunakan, sorry ya, perangkat handphone Anda yang namanya WhatsApp lah. Kalau seandainya hari ini Anda tidak merelakan untuk orang yang menciptakan WhatsApp itu dapat duit, Anda nggak perlu pakai WhatsApp hari ini. Itu yang kita diskusi kemarin ya Pak Ustadz. Ya, saya katakan seperti itu. Bahwa yang diciptakan ini adalah sebuah sistem. Maka sistem itu tidak bisa kita tolak. Hari ini walaupun Anda yang baru bergabung, apakah Anda pernah mendengar cerita langsung dari Pak Daud? Enggak. Karena sistem sudah berjalan dari Pak Daud menciptakan sistemnya, turun ke kita ngobrol ke founder Anda bicara kepada leader Anda, sampai kejayaan bawah. Ya itu sistem. Jadi tidak ada yang salah gitu loh tentang hal seperti kayak begitu gitu. Pola pembinaan dilakukan, Pak Daud juga tidak pernah berhenti dalam membina, terus mengajar. Di tim-tim lain leadernya juga tidak pernah berhenti untuk membina dan mengajar, membuka forum Zoom, membuka pelatihan-pelatihan. Semua ada. Saya melihat itu kejadian seperti itu semua. Jadi memang sistem yang dibuat saat ini memang akhirnya bisa dinikmati banyak orang di bawah. Dan tidak ada salahnya kepada yang menciptakan sistem itu untuk mendapatkan share ataupun mendapatkan royalti dari apa yang dia lakukan. Seperti kayak cerita Ustadz Sugeng kemarin gitu. Oh iya ya Pak Jopi, misalnya pada suatu ketika. Gitu. Tapi saya tidak akan cerita tentang hal itu. Tapi maksudnya amal jariah itu pasti akan dapat. Misalnya seperti itu dari apa yang pernah kita lakukan di awalnya. Seperti itu. Oke, semangat. Makasih Pak Ustadz. Cukup gamblang gitu kan. Eh, sebentar saya coba ulang lagi. Kalau sudah ada tidak ada lagi pertanyaan, monggo Pak Ustadz. Mungkin eh, conclusionnya atau kesimpulan pada malam hari ini yang bisa kita Oke, ambil. baik. Terima kasih para mitra Basu semuanya. Terus semangat ya. Fokus pada tujuan. Kalau ada gangguan sana sini, fokus kita pada tujuan aja. Ya, kalau fokus kita pada tujuan, gangguan itu akan terasa ringan ya, akan terasa ringan. Kenapa? Kalau kita fokus pada gangguan, tujuannya nggak capek-capek, nggak selesai-selesai, nggak nyampe-nyampe, gitu ya. Jadi intinya tadi ada spill sedikit pertanyaan, kenapa sih di MLM manapun ada undercutting atau cutting price dan sebagainya? Ya adalah dimanapun ada gitu. Orang nggak jujur di oknum, di lembaga apapun oknum ya ada, ya ada. Itulah kenapa memang perlu dibuat aturan. Ada aturan aja orang masih begitu, apalagi nggak ada aturan seperti itu. Jadi pada intinya, eh,
terus semangat ya, saling memberi semangat, menyemangati, mendoakan ya. Karena doa di sela-sela usaha kita ya, di di balik saudara-saudara kita yang nggak kenal kita, nggak tahu kita, doa itu yang didengar oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan menambah kesuksesan, yang mempercepat keberkahan buat kita semua. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah, ya, dimudahkan usaha kita, dilancarkan bisnis kita semua, dan Bapak Ibu semua sehat ya, dimanapun berada. Ini mau bulan puasa, ya bulan puasa, mudah-mudahan kita dimudahkan melaksanakan puasa bagi yang Muslim, ya, sehingga kita berangkat dengan saling memaafkan, ya, dengan hati yang suci, yang bersih. Mudah-mudahan dengan kebersihan hati, kesucian hati, Allah mudahkan setiap langkah kita dan apa yang hendak kita raih. Saya kira Amin. demikian. Saya cukup. Mau pantun lagi nggak Pak Job? Monggo, 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 monggo. Iya. Apa ya? Saya belum bikin nih. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus gitu aja. Iya. Eh, Pak Wawan, Pak Kosasi, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya, hari ini kita mendapatkan ilmu kembali. Dari sisi manapun kita berbicara, apapun yang disampaikan, baik itu dari sisi aturan ataupun dari sisi keyakinan yang kita yakini pada saat ini, apabila melakukan sesuatu hal yang salah, pasti akan salah hasilnya. Nggak usah kita perdebatkan tentang hal seperti itu, karena itulah hukum dunia. Baik, benar, salah, betul, dan lain-lain memang itu ada. Anda memilih di jalan yang mana, itu seperti sebenarnya yang terpenting, gitu kan. Karena kita tidak bisa paksakan model orang, cara orang. Kita tidak berani untuk paksakan. Tapi Anda yang berdiri, Anda yang menentukan apa yang ingin Anda cari. Bukan hanya kehidupan hari ini yang Anda rasakan di muka bumi, tapi akan ada kehidupan nanti di sana. Mudah-mudahan itu menjadi bekal bagi kita. Koridor-koridor, plafon-plafon, udah kita berikan kepada Anda. Pilihan tergantung di tangan Anda. Sehebat apapun kita mencoba untuk menghalangi, kalau memang hati orang yang di belakang kita tidak hebat, tidak ada niatan untuk berbuat sesuatu hal yang baik, maka sulit bagi kita. Ciptaan dia begitu luar biasanya, tetapi kenapa ada ciptaan dia yang salah? Kenapa ada ciptaan dia yang benar? Itu memang udah pilihan jalan hidupnya. Bapak dan Ibuku yang tercinta pada malam hari ini, Anda sudah mendengarkan dari sisi manapun, kami akan pasti akan bisa menjelaskan dan menjawab pertanyaan Anda. Pilihan kembali kepada tangan Anda. Anda melakukan sesuatu yang lebih berkah untuk hidup Anda nanti, atau Anda ingin mencari kesenangan hanya di muka bumi ini aja. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit Pak Job ya. Sama-sama Pak. Nah, Thank you banget, matur thank suwun. you banget. Ya, lanjut ngopinya, lanjut. Siap. Saya sih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sih sudah pegang rokok saya Pak masalahnya. Izin pamit ya. Assalamualaikum. Yuk, soundnya, suaranya, Cory. Yang luar biasa ya. Semuanya sebagai kejadian natural atau bahasa bahasa tasnya sunatullah. Contoh, ada siang, ada sehat, ada sakit, ada yang mau, ada yang itu sunatullah. Ya kalau berubah diganti lagi. Ya, mudah-mudahan rumahnya beli. Ternyata enggak. Mudah-mudahan rumahnya ada beli. Ternyata enggak. Apa kalau kita pakai mobil ini? Karena banyak di luar sana, apa yang main langsung hanya produk pasangan. Hollywood tuh lagi itu namanya juga ngapain? Benar nggak? Nah, orang harus jalan RU kenapa? Karena ketika dia menjalankan RU, polisnya nongkrong harian. Sedangkan kita butuh biaya harian operasional
harian, betul nggak? Operasional harian. Nah, alhamdulillah waktu saya bertemu, waktu saya berangkat member-member bahasa di supaya bisa kayak saya semua yang bisa membahagiakan keluarganya, bisa membawa keluarganya dari sini semacam alhamdulillah dapat